Udah bawa? Iya, ini udah bawa. Enggak, saya nggak ngopi. Cari.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Thank you.
Terima
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
inna fi hadhil ayat syara'an kami. Kata Ibnu Suyuti, karena dalam ayat ini, ayat Al-Ahzab surat Al-Ahzab ayat 26 itu syara'an aziman wa fadlan kabira. Karena di dalam ayat ini terdapat kehormatan yang sangat besar dan keutamaan yang lebih bagus. Afdhalan min sujudil malaikati li Adam. Karena di dalam ayat ini terdapat keutamaan, keagungan, kemuliaan lebih utama dibanding sujudnya malaikat kepada Adam. Min wajhihi, karena ada dua sisi. Kenapa ayat ini lebih bagus, lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Adam? Itu ada dua sisi. Amma fil amri, amma awal, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala iyyahu amma malaika yasjuduna li sayyidina Adam la yakunu ma'budu. Yang pertama, kenapa ayat ini lebih utama daripada sujudnya malaikat kepada Adam? Yang pertama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, wahai ma'bud, Allah tidak ingin sujud bersama dengan malaikat. Kalau malaikat usjudu li Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Awalnya sujud ya Pak? Awalnya sujud ya Pak? Awalnya bersama malaikat, orang bukan malaikat. Dalam ayat, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Usjudu di Adam, sujud kepada kita semua. Kemudian pasanya jadi semua orang illa iblis aba, kecuali iblis aba. Iblis menolak, iblis enggak, iblis menolak. Oh, iblis menolak apa ini? Nanti kalau iblis orang langsung ini, orang punya, kalau ciptakan ada dari tangan, sedangkan kalau ciptakan aku ada kaki. Di kaki boleh kaki tangan tidak indah merawat iblis. Karena iblis berumah ilmunya yang kalah, yang berusaha ya, ibadahnya ribuan tahun, ilmunya belum malaikat. Maka semua oke. Walaupun tidak masalah kalau penyakit kronis. Nah, tadi kenapa yang pertama? Karena Allah tidak bersujud. Kenapa ayat ini lebih mulia daripada sujudnya malaikat? Pertama tadi karena ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, lam yakun ma'ahu. Allah tidak bersama mereka yang bersujud. Amal min fir'aun yang disolehkan dan sehingga bersyukur pada nafsi. Ada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad pada nafsi. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Yang di dalamnya inna Allah adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatahu, para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Lalu jangan berlindung, orang beriman, seluruh orang kalian semua kalian kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan masalah aslimah dengan segera menghormati. Yang satu ya. Yang kedua, ada sisi yang kedua, anak sujud kepada malaikah di sini Adam alaihi salam wa qala
wahidatan wa intaha. Yang kedua, sesungguhnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini hanya terjadi marratan wahidatan sekali satu saja. Wa intaha. Ini selesai sekali. Sallallahu alaihi wasallam fa innaha da'imatun la tanqadu abadan. Adapun salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu da'imatun selamanya la tanqadu abadan, tidak terputus. Maka kalimatnya di dalam ayat ini juga inna Allah wa malaikatahu yusalluna ilal baik wa fi'lul baik yufidu istighfar. Fi'lul baik faedahnya maknanya istighfar terus menerus. Yusalluna Allah itu bersama para malaikat tidak ada henti-hentinya. Kalau tadi malaikat itu kita baca sekali, tapi Allah memberikan contoh. Pertama, terus kalau ada Allah yang berhenti bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama jika bangunan itu sujud karena tapi ternyata setelah dibuka rahasianya tentang ayat ini bahwa Allah Taala badan dinasti. Allah mencontohkan apa maknanya Allah bersalawat kepada Nabi ini? Maknanya Allah menurunkan rahmat. Walaupun tidak ada yang disebutkan bahwa asalnya adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada Allah itu yang rahmat kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ini kan dinamika didirikan itu sejalan rahmat. Ditambah lagi Allah sudah berhenti bersama ditambah bersama. Itu berarti salawatan itu benar-benar kita dulu. Jadi salawatan itu benar-benar ini menjadikan gimana? Mudah-mudahan ini bermakna pulang bersama. Apa maknanya malaikat bersama? Ya sekali dulu. Nah, malaikat dan istighfar untuk Nabi. Walaupun dia memang maksud Nabi itu mustahil berbuat dosa. Jadi nggak ada Nabi berbuat dosa. Ada kesalahan itu kepada Nabi. Ya, itu dibaliknya hikmah. Di salah kita bisa tidak ada tangan mewakili, ya, karena Allah yang menjadikan sebagai para bumi, yaitu manusia, karena Nabi wasilahnya menjadi kesalahan kita Allah itu dosa secara ada namanya. Rasulullah masuk di dalam juga dengan perbuatan salah itu lahirlah taubat. Kan sebenarnya taubat pertama yang dilakukan adalah sejarah pertama adalah hapus ilmu bagaimana antara orang yang proses. Kalau kita bilang istimewa bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya ayat perintah tentang sholat. Dan Nabi luar biasa yang dibuka oleh Imam Suyuti di dalam kitab yang Muslim Al-Qur'an bagaimana rahasia tentang ayat 56 dari surat Al-Ahzab dan mudah-mudahan ini menjadi menambah keilmuan kita yang semakin Suyuti dan Muslim. Dan semakin kita cinta kepada Muhammad dan memperbanyak selawat umur kita masih di bulan Syawal. Insyaallah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mari kita hadapi bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah SWT, dan kita saling memaafkan. Mulai hari ini kita ingat-ingat bahwa orang yang pernah berbuat salah sama kita dan mulai detik ini kita maafin semua. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan dengki, bersihkan hati orang. Majulah bulan suci Ramadan, simpanlah umur dan menghadapi bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Siapa? Siap. Begitu pun ya saya dalam hal ini sebagai
perilaku dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Dilakukan saya maaf. Kita lanjutkan kita masuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah makalah ke-41 kira dikatakan kita Allah bi'adil khairan kamilan fa'aqahu fiddin aydi usulihi wa quluhi wa sa'alahu fid dunya yaj'alahu Allahu qadiyan mimma qala fid dunyahu wa qasahu bi qulubi nafsi. Makalah ke-41 dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba di dalam kebaikan kehamilan yang sempurna. Kalau Allah menghendaki hambanya ini menjadi baik atau hambanya ini dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan 3. Pertama, faqahahu fiddin. Allah kasih dia paham di dalam agama. Usul ini ini baik usulnya atau hukumnya. Contohnya usul kita ini umat Islam, apapun mazhabnya, apapun organisasinya, ya kita semua dalam usul sama. Syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam sama. Benar? Apapun mazhabnya. Tetapi di dalam hukum kita ada perbedaan karena hukumnya fikih itu banyak pendapat saja ada di dalam kapal itu berbeda-beda antara dengan ilmu syar'i yang disebutkan boleh menafsirkan satu ayat dalam 10 lisan ulama berbeda. Sampai dengan di salah satu tempat menyebutkan maksudnya orang masuk Indonesia itu adalah hubungan suami istri baru ada abu. Nah, kalau kita masuk ini pemahamannya bersebuah kulit yang bukan makro, dua-duanya baru ini, kamil ini, kemudian dipilih hakimin tanpa Allah Taala. Dua-duanya dengan dia ini dan itu bukan makro. Nah, jika kajian saja dalam waktu ngerti paham bahwa fikih apalagi bahwa tauhid bertasawuf yang minimal 3 kali fikih tauhid tasawuf syariat hakikat hakikat apalagi iman Islam ihsan itu dasar agama. Arkanul din rukunnya adalah 3 salah satu al-Islam wal iman wal ihsan. Rukun agama 3, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Islam fikih, iman tauhid, ihsan tasawuf. Minimal kita belajar beberapa tinggi. Yang tinggi dasar adalah kita menjalankan kehidupan beragama. Ini kita kesulitan termasuk kita tasawuf. Wajah ada di dunia. Yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki menjadi baik, itu dia akan diberikan zuhud di dalam urusan dunia. Di mana sampai di sini ja'ala Allahu khaliyan min makhluqin biyadu. Allah jadikan hatinya khali kosong. Dari apa-apa yang tidak dia miliki. Jadi hatinya itu bersih, terhayat barang air batu. Singkat amat tergampang iri hati. Sungguh dengan apa yang dia punya. Kalau mulai kulkas, lalu panas. Kalau motor, lalu dirawakan, soalnya itu tapi kalau orang yang sungguh itu tidak ada hati yang benar dengki kepada orang lain, itu karena berarti Allah kehendaki, Allah pilih
menjadi orang baik. Ciri-ciri banyak. Satu, dikasih paham agama dan kalau ngaji dari belajar dan bisa katanya dan bisa dari ngaji bisa semua terus belajar dan tidak berhenti belajar. Terus yang kedua, zuhud di dalam urusan dunia dan yang waktu cukup barang kami bersyukur dengan ini. Yang ketiga, wabah sallallahu alaihi nafsi. Allah perintahkan kepada hidupnya air dirinya sendiri. Jadi sibuk berurusan air bersama. Ketika harus melakukan, dia sibuk berurusan air batur. Dirinya tidak disibukkan dengan urusan air orang lain. Tutup mata dan telinga ketika mendekat air batur, bahkan ditutupi sama dia. Walaupun saya asal yang menutupi udah manusia ada di rumah. Coba dan mau kain baru Allah mereka menguasa asal menutup. Kalau dibukakan airnya kalau saya sendiri mau kubur inilah indahnya Allah menutupi air. Sakit karena orang tidak tahu bentukan air di bawah. Menurut orang yang ini, berapa kita mau lihat karena orang dalam bersama itu orang lain tahu dikatakan kamu orang gimana kelihatan bedanya kita berhubung karena kita itu bisa Allah biasa kita berdoa untuk hidup makanya bukan hal itu yang baru berubah orang maka kita akan hidup yang berbeda yang kita akhirnya dan kondisinya akhirnya lebih banyak dia introspeksi diri daripada itu atau memperhitungkan amal orang lebih banyak memperhitungkan amal sendiri. Yang mudah-mudahan kalau informasi kita seperti ini hari ini malam ini Allah peringatkan kita, mengajarkan kita beberapa yang berbicara dan lebih banyak introspeksi mengamalkan ini. Walaupun besar yang berbeda, maka kedua Rasulullah SAW mungkin berbeda dari dunia pun. Ayat makhluk itu dimana semua wajibullah sangat aktifu wajisahu wajilah kurang di salati. Maka kedua diterima dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kata Nabi bersabda, "Hubbi bailaya min dunyaku." Dunia disenangi oleh Nabi di antaranya ada tiga dari dunia ini disenangi Nabi. Jadi nggak semuanya ya dunia itu jelek, ada dunia itu bagian dari dunia dia apa disenangi Nabi. Mana yang pertama aktif wangi-wangian sesegitan. Karena dari itu pakai yang wangi, soal yang sunnah, dimakan, yang wangi, sesungguhnya masih baru. Ini kalau senang wangi-wangi, kasus kayak lo apa dengan bubur. Orang yang jalan paru-paru, terus yang membuat paru ada unsur sini. Kita mau makan, mau makan, disimpan, mungkin yang ada sebagian yang memahami bahwa Allah tidak bisa diperbaiki itu yang dibuat. Satu tadi yang kedua wanita. Wanita maksudnya wanita soleh. Karena ada hadis Nabi yang dunia maka abdul wakil
salihah al-mar'atu salihah. Dunia ada perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Anak beberapa wanita salihah bertahan di mana-mana. Bukan, jadi karena pulang lagi dengan saya di pulang berbagai ini peta ini lagi jadi siksa ayo baru istri saudara yang ketiga yang disenangi oleh Nabi di dunia ini adalah keindahan, ketenangan, kesejukan di dalam sholat. Karena sholat nanti jadi tujuan. Sholat itu jadi damai mana? Selama ada perubahan kalau kita resapi benar-benar dari dulu itu rasakan sih dari itu nyala rasakan di istilah sejuta ya dengan kita menghayati dari dulu sampai kita semua tidak hanya ada orang ini karena beda coba wahai Rasul lalu orang Rasulullah laisa minad dunya fi syai'in fi annahu lama yang benar laisa minad dunya kalau dia benar-benar mengikuti para sahabat para sini. Jadi dunia itu tidak hanya sebatas rumah, pakaian, makanan, tidak hanya itu. Tadi yang disebutkan Nabi bahwanya istri sholat, terus sholat, tenang, nyaman sholat itu kita dibikin sholat. Jadi ketika Nabi bilang itu menceritakan para sahabat jurusan sedang duduk. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sedang bakal sidik juga bilang, saudara saya Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, terus benar Rasulullah sampaikan, kamu dibayar dengan dunia langsung. Kata Abu Bakar As-Siddiq juga bilang, ya Rasulullah, saya juga ada yang saya senangi dari dunia ini tidak. Kata saya juga sendiri. Anak itu ilalah di Rasulullah. Yang pertama, aku senang dari dunia ini karena dunia ini aku bisa melihat wajah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama Rasul dari kalian iman. Walaupun barangnya Rasul beriman disebut sahabat. Abu Jahal berkata, walaupun tidak ada juga sama ada, tidak ada sahabat karena beriman. Pertama, yang kedua, wajib mengenai dengan Rasulullah. Yang kedua yang aku senangi di dunia ini, aku berinfak dari hartaku kepada Rasulullah. Untuk perjuangan Rasulullah. Tetap berinfak kepada Rasulullah. Tidak ada itu senang-senangan kita Allah. Wa anna ibrati tahta Rasulullah. Yang ketiga, yang aku senangi di dunia ini karena anak perempuanku ada di bawah pemeliharaan Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah Putri Abu Bakar dinikah Rasulullah. Senang karena
karena jadi perempuan Rasul. Putrinya di bawah bimbingan pendidikan langsung Rasulullah. Ini tiga hal yang di sini yang positif di dunia. Bila rumah saudara saya akan benar bahwa yang bersamanya kamu dibalik menyatu di sana. Aku pun di dunia ini yang bersamanya dari dunia tiga. Mana kedua tidak ulama yang biasanya al-amru bil ma'ruf. Yang pertama kedua itu tentang ya memerintah atau mengajak dalam kebaikan. Satu, wajib pada kemungkaran. Dan saya senang mencegah kemungkaran. Maka terkenal berada di seluruh wajib pertama itu adalah al-ma'ruf. Farqan bainal haqq wal batil. Jadi beliau itu yang al-ma'ruf yang membedakan hak dan batil. Tegas kalau dia diajak dalam kebaikan, juga tegas ketika mencegah kemungkaran. Jadi paling depan kalau amar ma'ruf, tapi bukan amar ma'ruf lah, nahi munkar. Wanita dan berbuat main lapar. Itu saya berbuat ini, saya tidak orang di motor. Kemudian yang ketiga, waktu berbuat pakaian, baju, anu, goreng, diukur yang jelek. Sedangkan pakai pakaian yang sederhana, gitu, ya, sederhana. Bahkan sampai ada riwayat mengakui akan di jubah ini adalah asal dari kata. Jadi jubah yang saya keluar itu ada 14 amalan. Jubahnya jubah Amirul Mukminin pemimpin paling awal itu ada 14 amalan. Kita mau apa dulu? Saya dulu ini yang tapi tidak menjadikan beliaunya, tidak menjadikan beliaunya karena kemuliaan hati, karena ibadahnya, karena ketegasannya amal yang munkar. Jadi orang yang berada pakaiannya menjadi sosok pribadinya. Lalu ada pakaian yang berhati, pakaian dan itu yang apa dia tak bisa. Ya bagaimana? Beliau pakaiannya tidak menurunkan derajat kemuliaan di bawah yang kesederhanaan beliau itu adalah ciri beliau, keinginan beliau, cintaan beliau, cinta semangat beliau dari itu pakaian ini haram, sederhana. Kalau sampai kata-katanya, sebelumnya kalau Utsman, Utsman juga tidak memiliki derajat Utsman sebagai orang saudara yang benar. Benar yang disampaikan oleh Utsman, bahwa diberikannya dengan tujuan salah satu. Kata saya juga sama. Saya juga dari dunia ini yang saya senangi ketiga. Isbahul jinan yang pertama mengenyangkan orang yang lapar. Jadi kesenangan tidak semana nyari yang lapar-lapar kasih makanan. Di masa-masa lapar ada ciri khas masing-masing ya. Menyenangi dunia ini caranya menjalankan pertama. Semuanya itu dari orang itu, saya itu semua terkenal kaya. Jadi katanya digunakan untuk pertama menyenangkan lapar. Yang kedua orang selalu kuliah, ngasih pakaian yang tidak punya pakaian, dikasih dalam pakaian. Wakilah Al-Quran. Yang ketiga beliau senang sekali berbaca Al-Quran di dunia. Kemudian kamu pernah melakukan kitab ini dinilai dikatakan dalam sebuah ayat beliau bisa menghatamkan Al-Quran di malam hari dalam waktu sholat 2 rakaat. Itu gimana sahabat ya? Level sahabat begitu ya. Al-Quran rakaat ini kita semalam 2 rakaat banyak bisa beribadah. Faktor Ali radhiyallahu Sayyidina Ali itu adalah saudara Utsman. Sayyidina Ali datang itu benar ada sampaikan oleh Sayyidina Utsman bahwa beliau itu tidak. Aku pun yang harus menjadi di dunia ini 3 sama 3. Al-Hikmah lebih baik
Yang pertama yang disenangi Sayyidina Ali adalah khidmah, melayani tamu, menjaga tamu. Kata Sayyidina Ali. Jadi mereka tidak mau. Aduh. Hewan itu bangsa. Apa kamu tahu obat ini? Fakta. Yang kedua yang disenangi Sayyidina Ali puasa di waktu syiddatil har, di waktu panas keren-kerenan, bahkan panas basah dulu. Jadi untuk musim panas, panas basah. Kalau kan ada bagian hidungnya saja. Walau lil a'da'i bisayf. Yang ketiga, beliau pernah dari ujian ini, yaitu memukul musuh dengan pedang. Terkenal dengan itu singa pada pasir. Gelarnya Saifullah, pedang Allah. Jadi kalau musuh dari medan lawan, dengan itu tak apa lawan. Pasti Allah yang dapat mengenali di terkenal Saifullah. Ini tiga ada dengan. Apakah sudah sampai Sayyidina Ali dengan beliau? Ternyata dalam hal Jibril. Ketika tadi masing-masing menyampaikan yang disenangi beliaunya datang malaikat Jibril Allah asalani Allah Taala masami amalku. Allah mengutus kepadaku ketika mendengar obrolan kalian semua kepada Nabi dan para sahabat. Wa amara ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah anas alani amruhibbu itu minah di dunia. Tolong kamu tanya sama saya. Kamu tadi Rasulullah kepadaku, kamu seandainya aku dijadikan sebagai penghuni bumi. Maka menghuni itu kami ahli dunia. Maka Rasulullah menghibur itu kami hidupnya. Apa yang kamu senangi dari dunia seandainya kamu menjadi penghuni dunia orang Jibril? Kata Nabi. Fakala insan dzalimi. Kata mereka Jibril yang pertama yang kamu senangi adalah memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Inilah baru yang mustahil. Karena mereka itu kan tugasnya memberikan wahyu. Wahyu itu kan katanya kalau kita menjalankan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup supaya manusia tidak tersesat. Nah, maka kalau kita video itu betul kamu salah. Yang tersesat itu juga tidak ada. Seandainya manusia sendiri menjadi bumi. Yang kedua, penggunaan satu dua al-Quran. Yang kedua, memberikan rasa nyaman betah bagi orang-orang asing, orang-orang pengembara yang dia senantiasa taat kepada Allah. Jadi kita ini kan di bumi sebagai pengembara. Karena kita ini lebih mahal, karena nabung lawan kita akhirat. Ini bukan juga. Jadi kita lagi lakukan sini, ya di sini kita lagi lakukan, maka ingat pertama kita akan kembali. Yang malaikat ini kita senang kalau seandainya menjadi ahli bumi, itu beliau senang kalau ada orang yang taat itu supaya berjuang, supaya tenang ibadahnya di dunia ini, betah. Bulan saja jadi kalau jadi tamu atau di sini kita jadi pengembara atau singgungnya ibadah. Ternyata dia bukan ibadah yang masih ada juga di dunia tapi berbeda singgungnya kita nah bagaimana betah dengan ini senangnya jadi kalau seadanya jadi sesuatu. Yang ketiga, wal
Wa'alaman ahliyan al-musirina. Yang ketiga, adalah itu seandainya menjadikan penghuni bumi, beliau senang membantu keluarga yang sedang kesusahan. Nah, karena susah, mulut karena butuh. Di mana berbagai mimpi mana? Mimpi selesai, tingkat sama gitu. Kadang-kadang itu susah, yang berdua asal kalau terima, apalagi saudara, apalagi keluarga di rumah. Lalu ada betul-betul nyebut masalah yang injur. Padahal kalau belum berkata-kata semangat kita sangat membantu kepada keluarga yang sedang berusaha Allah. Awalnya beliau berjumpa dengan Jalla bin Abi Isa dari surah Al-Kahir. Maka beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-Nya tiga. Jadi kalau kita pengen disenangi sama Allah, ini adalah sebagai kata beliau. Allah senang kepada hamba yang dunia ini tiga. Yang pertama badul istiqomah. Badul istiqomah berarti Allah firman mengarahkan seluruh tenaga untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Itu Allah. Ya setelah tenaga umatnya supaya bisa ngaji. Sekarang umatnya bisa sholat berjamaah. Sekarang umatnya bisa dikir, bisa tahan, bisa rumah, bisa Tuhan. Itu yang Allah dari pembelajaran di dunia ini. Yang mengarahkan seluruh tenaga untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk ibadah. Satu. Yang kedua, walaupun yang kedua yang Allah senangi dari hambanya adalah ketika dia menangis, dijadikan nangis, dijadikan kemanusiaan, dijadikan berlebih. Ayolah, nangis menangisi dosa-dosa, dosa ibadah alam, ibadah alam, kita harus dicuri masuk dunia sana. Yang buat isu buat dipanggil bersih Allah. Dan yang kedua daripada Allah, Allah bisa mengampuni. Kita semua tidak ingin ketika kita dipanggil Rasulullah dalam keadaan masih dalam keadaan kita berdoa. Ini kita membaca umur terus berkata terus Allah terakhir yang ketiga Allah senang kepada hamba-Nya di dunia ini yang seperti apa? Yang wasawru inda ta'ati air wujud di hajat. Yang ketiga Allah senang kepada hamba-Nya ketika dia sabar saat hajat-hajat yang belum terkabulkan. Saudara ayo mendoakan ayat kita tapi jangan sampai ibadah ngaji dikit tapi jangan sama Allah sama apalagi kalau kita dengan rezeki sama seperti kayak itu ibadah dengan rezeki ibadah Allah ibadah Allah ini rezeki sekarang ini kita harus kalau kita mengajikan mana kaji itu berapa yang kita Allah ini buat orang yang berdoa kesukup orang dibayar dulu, orang diukur di mana? Dibayar sakit, orang dibayar itu semua orang wasabru inda ta'ati yang kita sabar kita punya hajat tapi belum wujud, belum terjadi. Mudah-mudahan kita sesuai dengan
sehingga bisa terlaksana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa